beberapa meeting persiapan untuk pembentukan struktur dan keanggotaan serta launching ya untuk Lumbung Cirebon, bekerja sama insya Allah dengan Yayasan Karim Oy di Cirebon yang terkenal dengan nama Lause. Lause itu ada di Lause Pusat di Jakarta, dan kedua itu di Kota Bandung, makanya Lause 2 Bandung yang ada di Tamblong. Itu juga pembinaan Mualaf Care. Di dekat tempat kami juga udah dibina para mualafnya oleh Lumbung Indonesia Sejahtera dan dinamakan di Kota Bandung yaitu Lumbung Bandung. Dan insya Allah untuk yang kota kedua adalah di Cirebon dengan pembinaan yang sama, yang insya Allah untuk pembinaan para mualafnya juga akan dilakukan di tempatnya insya Allah yang tadi sudah disurvei, yaitu di Jalan Evakuasi nomor 0101, yaitu Yayasan Karim Oy Cirebon. Dan insya Allah tadi kita udah ada beberapa banyak pembahasan mengenai sistem kerjasama ya, sistem kerjasama, serta ternyata tempatnya tuh kita pikir kan kecil ya, ternyata lebar muka 25, hampir belakangnya tuh 50, karena itu 1.200 lebih meter ya. Nah, insya Allah ini ada beberapa yang dibahas untuk persiapan launching. Launching itu adalah satu, siapkan MOU perjanjian kerjasama. Kedua, koordinasi dengan Lause Pusat terlebih dahulu agar mengetahui tindak lanjut selanjutnya. Jadi artinya apakah ini dari pusat atau ini terlepas dari antar wilayah gitu ya. Nah, tiga, pembahasan ruangan yang diizinkan yang kita pakai. Terus keempat, hak dan kewajiban Lumbung Cirebon, seperti halnya mungkin apa yang harus di-sharekan, entah mungkin listrik, air dan sebagainya ya. Terus apa yang harus dilakukan dan apa saja yang bisa kita pergunakan gitu ya. Terus 5, jangka waktu yang diberikan, mungkin berapa lama kita di sana, apakah per setahun dulu atau per 2 tahun atau seperti apa. Terus ke-6, inventaris yang digunakan. Inventaris yang digunakan itu tadi kita lihat ya, ada beberapa inventory yang ada selain sofa, terus juga ada perlengkapan official yang bisa kita pakai, mungkin itu yang akan diserah terimakan seperti apa gitu ya penggunaannya. Terus ke-7, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan atau yang diperbolehkan. Contoh misalnya kita pergi ke sana, itu apakah pembinaan itu harus diterschedulkan, karena kan sementara ini dipakai rumah belajar dan operasional tadi katanya di bulan Agustus. Nah, bagusnya kita sebelum bulan Agustus kita udah mulai sosialisasi, karena ini mumpung masih sepi gitu. Nanti kalau udah Agustus malah kita udah sosialisasi selesai, tinggal sibuk penjualan aja kita gitu, itu targetnya gitu. Karena jadi ada waktu di bulan April, Mei, Juni, 3 bulan untuk mengumpulkan UMKM di sana pada masa belum aktif rumah belajarnya. Terus ke-8, permohonan ruang belajar garasi samping dan ruangan meeting private yang di belakang. Itu yang kita lihat tadi ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan, yaitu untuk ruang pembinaan yang ada tempat duduk ya, sama di lantai atas itu ada ruang konseling, konsultasi yang memang sebelumnya dipakai untuk serbaguna. Kita bisa lesehan duduk di situ. Mungkin di situ ada pembinaan para mualaf dan para UMKM yang mungkin dia lebih harus ke pembinaan yang selanjutnya ya. Terus yang ke-9, untuk ruang musola di lantai atas dan ruang pembinaan diperbolehkan atau tidak untuk dipakai. 10, waktu operasional yang diizinkan. Contoh kan kita kadang-kadang overtime misalnya, atau enggak mungkin kita datangnya siang, atau mungkin kita datangnya pagi tapi ininya malam. Nah, mungkin itu harus disampaikan. Nah, 11, struktur pengurusan Lumbung Cirebon. Nah, insya Allah kan kalau untuk struktur yang baru saat ini baru report ke kami kan baru ketua, sekretaris, bendahara dan penghumas. Nah, nanti mungkin ditambahkan lagi siapa, mungkin Kohubo itu adalah sebagai, mungkin karena beliau tidak terlibat penuh, mungkin beliau itu sebagai pengawas atau pembina salah satunya ya. Nah, untuk itu 12, sudah memulai mendata anggota. Jadi kan kita sudah create keanggotaan itu dengan form online yang saat ini udah banyak ya. Nah, nanti tinggal dipilah mana yang harus diprioritas dibantu, terlepas dari dia produknya bagus atau ada produknya yang belum bagus tapi dia perlu dibantu. Mungkin kita bisa bantu dari sisi apanya dulu, mungkin di list kayak misalnya
oh si UMKM ini bak enak, ini makanan enak tapi ini belum ada izin, oke. Terus ini yang perlu dibantu, ini si orang ini misalnya dia single parent apa dengan kondisi yang sangat mungkin lagi sakit atau apa, kita perlu bantu apa kekurangan dia, misalnya oh iya makanannya enak tapi kurang pemasaran, nah itu oke, kita list seperti itu contoh ya, karena kita bagi tugas masing-masing. Nah terus untuk yang ini apa untuk yang kerajinan kita tampung aja dulu, tapi karena kita fokus ke makanan, nanti kita fokus makanan dulu, nanti setelah itu baru kita fokus ke kerajinan sama fashion. Nanti kalau fashion sama kerajinan kan dia lebih ke produksi biasa ya, tidak perlu pembinaan yang sepenuhnya kecuali mungkin packaging dan sebagainya. Yang perlu pembinaan agak lebih ekstra itu adalah snack, makanan basah, catering, juga ada ini ya UMKM yang berbau kuliner lah ya. Yang 13 profit share management itu nanti akan disampaikan beberapa hal poin-poinnya, nanti disepakati di MOU. Nah, itu mungkin ada tambahan dari Pangeran Reza sebagai Ketua Umum Cirebon, Teteh, Teh Ani sebagai bendahara, Iqbal sebagai sekretaris, dan Mas Firman sebagai humas ya. Mungkin ada masukan sebelum kita ini kita kreatkan untuk meeting hari besok dengan Yayasan Karim Oil gitu. Ada masukan kira-kira mengenai UMKM atau mungkin mengenai proses pendataan atau apa gitu, apakah cukup dengan form online saja atau perlu ada form tertulis ataukah perlu sosialisasi? Oh iya, ada aplikasi gitu yang untuk masuk ke handphone gitu? Ada yang kemarin itu, tapi itu nanti lihatnya di laptop. Yang kayak email gitu, itu sebetulnya udah connecting. Kalau kita lihat kan kita udah punya password. Itu kalau dia di laptop pun jebret gitu. Ya ada pakai. Ya kan? Nah, MKM-nya sendiri dia ada ininya nggak, punya kayak aplikasinya gitu? Oh, aplikasi untuk penjualan. Ya, aplikasinya. Oh, ini penjualan itu nanti akan ada. Kita akan ada buat beberapa marketplace, yaitu dari Hadida Foundation. Terus ada juga dari kami Koperasi Lumbung Indonesia Sejahtera ada. Jadi di mana produk-produk itu kita si UMKM itu dilatih, itu mungkin after launching kita lakukan. Jadi ada di sini kita fokus untuk launching dulu. Nanti kalau udah launching, di poin-poinnya ada sekitar 30 poin yang akan dilakukan. Nah ini belum bisa saya sampaikan dulu, tapi salah satunya itu, yaitu adalah bagaimana how to the market for others. Jadi harus kita setelah launching ini mau ngapain, kan bukan just only launching, tapi kita harus berbuat sesuatu after launch itu apa. Nah itu ada 30 poin yang udah pernah saya bahas juga ya kok ya di Lumbung Indonesia Sejahtera, bahwa salah satunya adalah market, selain dari pembinaan perkumpulan nanti sosialisasi. Jadi artinya nanti apalagi mulai udah bulan puasa kan, nanti kita udah mulai apakah parceling atau apa gitu, itu banyak sekali, ada 30 poin yang udah kita bahas, tapi kita konsen dulu di sini ya. Nah itu nanti dibahasnya after gitu. Nah untuk masalah official nanti kan siapa yang harus standby, ini harus sudah dibahas sekarang karena tepat sudah ada gitu, siapa yang akan in charge, siapa yang bertanggung jawab untuk penjualan, siapa yang pegang uang kas, siapa yang bagaimana untuk pengurusan rekening dan sebagainya gitu. Jadi ini aja sambil kita berjalan nunggu MOU ya. Kita bagi-bagi tugas nih, humas tugasnya ini, sekretaris apa kira-kira ada yang harus di print aja, apakah ada UMKM yang memang perlu sign aja, gimana bagusnya supaya ini gitu. Kalau kita sih memang ada ya kok ya, tapi kalau yang udah betul-betul tertulis tuh yang betul-betul kita udah ada orderan banyak dari Hanida, kayak misalnya dia harus ada form ya kok, karena itu nanti dia kalau udah kepilih dengan kita, dia harus continue, dia harus konsisten, jangan sampai kita order malah dianya nggak ini, kan nama baik juga. Jadi ada dua problem, yaitu problemnya kita harus memasarkan dan dipasarkan juga. Kalau banyak order itu bisa jadi mereka kewalahan, itu jadi problem juga. Jadi harus seimbang. Itu mungkin ada poin-poin yang akan dikirim, contohnya ada dari contoh dapur nikah cinta aja kok ya, ada dari poin MOU yang konsinyasi ya, ada nanti bisa di
apa, dicontoh, diduplikasi, nanti tinggal diganti oleh admin adik saya tuh Alfi. Nanti kirim ke Aikbal nanti poinnya di print, apa ada masukan lagi nggak. Kemarin konsinyasi seperti di Dapur Mika Cinta di Bandung gitu, apa mau mirip seperti itu boleh, nanti tinggal diganti logo Lumbung Cirebon gitu, bahwa ini konsinyasi sebagian ini, bahwa mereka kalau misalnya udah habis mereka udah ngisi lagi pembayaran tiap tanggal berapa, itu ditentukan. Nah siapa yang nanti yang pegang keuangan ini gitu, karena kan udah mulai jalan apa istilahnya operasional kan, kayak seperti hal-halnya apa gitu kan harus dipikirkan. Nah mungkin Lumbung Indonesia ini di sini lebih ke membina dan controlling dan supporting aja, kayak misalnya sok apa yang harus ini, apa yang harus create apa, mungkin every month kita harus buat semacam pengajian atau ya sekaligus dengan pembinaan para mu'alaf itu, dan langsung berbagi misalnya. Nah itu juga masalah ustaz, karena harus yang saya tidak tahu ustaz yang bertentangan dengan mazhab kita. Oh iya betul. Iya. Karena ada kuliah gitu kan yang di situ tuh kan ustaz salah semua yang di yang sangat simpang yang ini. Ya ini mah global lah ya, global. Dia nggak takutnya kan itu nanti malah ribut sama teman-teman mereka. Kalau UMKM tuh kayak global. Jadi kalau bisa kita yang global aja, berarti jangan yang membahas tentang masalah apa ya gitu. Kita mah lebih ke bagaimana supaya memberikan, jadi poin-poinnya yang ceramahnya juga selain membahas tentang keimanan mereka ditingkatkan ya, ketauhidan segala macam, kita membangkitkan kewirausahaan mereka. Jadi jangan ceramah yang hanya itu, sudah mungkin kan ada yang udah pinter juga gitu, tapi kan bagaimana untuk dia bisa menjadi jiwa entrepreneurship itu aja tujuannya. Jadi yang menyambung dengan kita lah. Mungkin ada masukan lagi, Koriki? Udah. Jadi misalkan enak lah tiap Jumat kita tadi ya senang dulu gitu. Iya. Teman-teman itu kan ya bosan teman di BNN aja tiap Jumat tuh tadi ya senang dulu. Sekarang malah deh. Dimulai dari doa, dari awal semua juga dimulai dari doa. Ya kantor-kantor biasa jadi pada umumnya. Sekali aja, sekali. Kalau seandainya kayak propertinya, kita kan setelah buka tempat sudah ada propertinya itu yang kita harus siapkan, atau nanti dari kayak pusat Indonesia untuk properti di. Nah kalau untuk semuanya properti apapun harus dari Lumbung Cirebon, karena kan kita support. Nah nanti yang punya apa daftar properti dari mereka apa, atau yang mereka mau diambilin yang mana gitu kan, yang buat kita yang mana dipinjemin gitu, kita harus jelas juga. Iya. Karena Makanya kan nggak mungkin tadi semua di situ penuh nanti barang dia doang. Paling kursi diambilnya. ya makanya ini harus dibahas, karena ini masuk ke cost. Kalau memang ini mau low cost ya bertahap dulu gitu ya misalnya. Karena saat ini kan kalau ini sebagai Lumbung Indonesia ini lebih ke supporting pemasaran nantinya, lebih ke arah ke situ, tapi pembinaan pun akan terlibat. Tapi mungkin dari pembinaan entah jarak jauh atau pembinaan sebulan sekali, minimum sekali saya kesini minimum itu, walaupun udah jalan atau before jalan juga. Karena kan ini harus di maintain dulu sampai betul-betul udah. Kalau masalah penjualan kan semuanya tinggal di buy online aja kan, kita ini order apa-apa gitu seperti yang sudah dilakukan lah. Itu diduplikasi di Lumbung. Banyak di situ juga sebagai toko oleh-oleh gitu. Jadi Itu bukan hanya online doang. Orang datang. Nah kalau bisa kayak beli, gitu berarti kan ada. Semua gitu kan mereka Nggak susah bawa. ya, nggak susah nyari oleh-oleh. Nah ini Iya. kalau boleh ya, ini kan ada ide nih kan, kita kan punya link ya, sebenarnya kalaupun memang mau menghemat cost, sebetulnya kita setelah nanti after launching, kalau bisa before launching atau setelah launching kan kita ke promotion sudah jelas, kita bisa minta supporting untuk pendanaan sebetulnya, karena kan kita jelas ya itu, entah mungkin melalui CSR apa yang kita kenal atau siapa gitu kan, selain supaya misalnya ini kita mau untuk pembinaan lirak atau apa misalnya, atau keperluan entah mungkin mau mencari fokus sendiri atau apapun lah yang kira-kira dibutuhkan, di list aja. Siapa tahu mungkin kan pasti kalau untuk setahu aku ya, jadi di posisi di Bandung untuk pembinaan tamu aku UMKM tuh mudah gitu, mau ke bank mau apa ke lembaga gitu, asal kitanya udah ada dulu nih wadahnya benernya, terus punya tempatnya kan lebih enak gitu. Kita punya tempatnya tapi kita karena baru, ini kami punya ada list nih, mungkin siapa tahu mau support ini gitu, mungkin bisa seperti itu gitu nantinya. Karena kalau takutnya kan pribadi
kos lagi kan gitu. Karena selama ini kita modal sendiri di Bandung cuma bisa berapa ratus juta kok ya, karena kan kita nggak ngerti awalnya, tapi ternyata banyak yang mau bantu itu gitu. Bahkan mungkin UMKM sendiri ada yang, Bu saya punya gerobak, Bu saya punya Ya pasti di pasar UMKM masih banyak. Mereka pasti udah nih Pak, saya dulu. nah gitu Nanti maksud tinggal aku. beli sini, tinggal sini, tinggal sini. Nah, maksud aku tuh bisa seperti sok di-create sepintar-pintarnya karena gini. Cuma harus jelas Sudah dulu nah, yang dipingin kita apa. Takutnya kita kebanyakan barang dulu juga. Ntar. setahu aku mah yang setelah kita lihat ini, kalau dilihat itu adalah yang udah physically kita lihat ya, yang di sana pasti sofa mereka tuh mungkin ada, kalaupun tidak ada kan seperti apa kita kan pasti di belakang mah mudah lah ya. Tapi untuk yang udah pasti itu adalah perlengkapan UMKM seperti tadi. Mungkin ATK lah, ATK untuk ATK itu wajib ya. Maksudnya lebih ke itu aja sih, coba mungkin nanti kalau semuanya kan sebetulnya udah online, kita kan punya data tersendiri di laptop yang mau masuk beribu juga kan itu bisa di komputer karena udah sistem, passwordnya juga punya. Nah maksudku tuh nanti setelah ini kita setelah kita udah mulai bertahap nih pembinaan, kita udah harus mulai ini nih market kemana nih after ini gitu, yang terdekat dulu kemana nih, ke retail kemana, terus juga kita mau ekspor yang mana aja dulu. Nah itu fungsinya pendataan tadi di poin 14 gitu, karena ini sambung menyambung untuk pra-launching ini. Nah setelah ini pembahasan kita banyak sekali, nah tapi beresin satu-satu nanti pusing nanti udah ada 15 PR ini gitu. Ini mah nanti bisa macam-macam lah, bisa ke lembaga, bisa ke bank, bisa ke CSR manapun, karena ini masalahnya wadahnya ada. Yang bingung tuh wadahnya yang nggak ada gitu. Orang mau berbagi gimana, apalagi mau awas, itu banyak banget yang nyumbang gitu. Itu kalau online tuh nanti untuk biaya pengirimannya gimana? Dimasukin ke Ongkir. gimana? Ongkir Iya. Ongkir tuh pasti harus dibudgetkan di luar ini. Kalau kita kan pasti jualan di luar ongkir sendiri. Kayak Hanida, Ya kayak misalnya Hanida order nih. banyak kalau di Cirebon. luar ongkir Jadi Hanida yang bayar gitu. gitu, jadi bayar. Lumayan. Nah itu tuh dari Hanida juga untuk ini segala macam itu dihitung, misalnya posisi keripik 11.000 misalnya, terus ini tuh dengan ongkir segala macam jadi berapa ribu, karena kan Hanida keluar itu kan, kalau mau Indonesia misalnya pesan buat kemana lewat ambil dari Cirebon, itu kan pasti dihitung berarti, oh dengan ongkir itu berarti ditambah 2.000 per quantity berapa, misalnya 100.000 bagi berapa piece, berarti satunya itu kehitung berapa, itu dihitung, udah ada manajemennya kita. Nah itu dibuat begitu itu karena kita mah gini aja, lepas di luar ongkir jangan pusing Iya, gitu. kita jualan harga segitu ya. Iya. Salah mau jualan apa? Terus gini, kita kan udah deadlock, jadi